Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Amin. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Selanjutnya, Bapak Ibu akan menghadapi tes atau seleksi akademik. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi atau sharing, yaitu akan membedah kisi-kisi soal PPG dalam jabatan tahun 2023. Tentunya ini berdasarkan kisi-kisi soal pretest PPG pada tahun 2022 kemarin. Nah, mudah-mudahan soalnya tidak jauh beda. Kalaupun memang beda, mungkin pola-polanya itu mirip. Baik, Bapak Ibu, saya sudah merangkum untuk kisi-kisi soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 ini, baik itu untuk mapel PJOK maupun untuk mapel yang lainnya. Pada dasarnya, semuanya itu tidak terlepas dari 4 kompetensi guru. Yang pertama yaitu kepribadian, yang kedua yaitu sosial, yang ketiga pedagogik, dan yang keempat profesional. Kepribadian ini yaitu merupakan kemampuan personal guru yang mencakup kepribadian yang stabil dan mantap, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Kemudian untuk yang sosial, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam hal ini, kepala sekolah, guru, komite, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Kemudian, kompetensi yang ketiga yaitu pedagogik. Kemampuan guru dalam memahami peserta didik, perencanaan, proses, dan hasil belajar. Atau istilahnya cara mengajar. Ya. Kemudian kemampuan yang keempat yaitu profesional. Nah, kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran yang lebih luas dan mendalam dalam bidang mata pelajaran yang diampu. Dalam hal ini, yaitu sumber dayanya atau gurunya. Nah, Bapak Ibu, dari 120 soal, ini tidak terlepas dari 4 kompetensi yang ada, yaitu kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Hanya saja kadarnya mungkin berbeda-beda. Yang pasti pedagogik dan profesional itu pasti akan keluar. Nah, kita bahas dulu, intinya adalah sikap cinta tanah air. Nah, ini indikatornya, sikap nasionalisme, patriotisme, menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, mempertahankan kekayaan alam Indonesia, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, kesepenuh hatian, kemurah hatian. Nah, kemudian untuk kata kuncinya, ini soal-soal yang berhubungan dengan kepribadian sosial ini biasanya itu tertuang dalam wawasan kebangsaan atau kebinekaan. Jadi Bapak Ibu harus menghafal kembali norma-norma Pancasila dari mulai sila pertama sampai sila kelima, ya. Kemudian di sini ada sikap kepribadian, sikap sosial atau berkomunikasi, dan manajerial. Maka istilahnya disebut manajemen sosial. Nah, saya ambil contoh satu. Elemen yang berperan memunculkan sikap cinta tanah air dan nasionalisme adalah A. Elemen akhlak beragama, B. Elemen akhlak pribadi, C. Elemen akhlak pada manusia, D. Elemen akhlak bernegara, E. Tidak berkenan menjawab. Nah, ini sangat mudah ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengkajinya, karena ini soal berhubungan dengan sikap cinta tanah air. Baik, kita sepakati ini jawabannya itu D. Elemen akhlak bernegara, karena ini berhubungan dengan sikap cinta tanah air dan nasionalisme. Sangat mudah ya. Mari kita belajar kembali isi daripada Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini mencakup keyakinan atau kepercayaan, kemudian keimanan atau beriman dan bertakwa, kemudian agama atau keagamaan, berakhlak mulia atau akhlak beragama, toleransi beragama, dan kebebasan beragama.
Nah, jika ada soal yang berhubungan dengan agama atau keyakinan, maka itu masuk ke dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini mencakup kemanusiaan, pelanggaran HAM atau hak asasi manusia atau kekerasan. Kemudian perilaku tidak baik atau akhlak sesama manusia dan attitude atau etika. Nah, jika ada soal yang berhubungan dengan kemanusiaan atau pelanggaran-pelanggaran HAM, maka ini masuk kepada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini mencakup persatuan dan kesatuan, nasionalisme, cinta tanah air, bela negara, akhlak bernegara, menghargai perbedaan budaya, suku, dan ras. Nah, jika ada soal yang mencakup tentang sila tersebut, maka masuk kepada Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Berikutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mencakup kerakyatan, kepemimpinan, kebijaksanaan, musyawarah hak, dan kewajiban. Ini juga sama, jika ada soal yang berkaitan dengan kerakyatan, kepemimpinan, musyawarah hak, dan kewajiban, ini masuk pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mencakup tentang keadilan sosial atau akhlak terhadap alam, pengerusakan alam, kebakaran hutan, atau pemerataan infrastruktur. Nah, jika ada soal yang berhubungan dengan sila kelima ini, yaitu tentang keadilan sosial, maka ini masuk kepada sila kelima. Nah, antara sila kelima dan sila kedua ini mirip. Kalau sila kedua ini tentang kemanusiaannya, kalau sila kelima ini yaitu jika ada pelanggaran terhadap sosialnya ya atau alamnya. Selanjutnya yaitu pedagogik dan profesional. Ini mungkin ada banyak soalnya, diantaranya teori belajar dan konsep ilmu pendidikan, kemudian pembelajaran abad 21, perkembangan peserta didik, regulasi kebijakan nasional, pembelajaran inovatif. Dan ini indikatornya sudah dijelaskan, yaitu menerapkan teori belajar Penjas, menerapkan kurikulum pendidikan Indonesia, menerapkan undang-undang sistem pendidikan nasional, menganalisis karakteristik pembelajaran abad 21, pembelajaran paradigma baru, mengkategorikan pembelajaran STEAM, menerapkan pembelajaran berbasis neuroscience, menerapkan pembelajaran blended learning. Nah, kata kuncinya untuk mempermudah menghafal, ya. Jadi di antara indikator yang ini biasanya terdapat soal-soal yang berkaitan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, teori belajar, pembelajaran abad 21 atau ICT atau TPEC, kemudian pembelajaran paradigma baru, perkembangan syaraf dan otak, strategi dan gaya pembelajaran. Nah, jadi silakan Bapak Ibu cari referensi yaitu soal-soal yang berkaitan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional ya, ataupun dengan teori-teori belajar. Selanjutnya saya ambil contoh untuk soal yang pedagogik ini. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran. A. Behavioristik, B. Perennialisme, C. Humanisme, E. Essentialisme, E. Rekonstruksionisme. Baik Bapak Ibu, kita mengulang kembali atau mengingat kembali tentang teori belajar. Nah, teori belajar ini yang paling populer itu ada 4. Yang pertama behavioristik, yang kedua kognitivistik, yang ketiga konstruktivistik, dan yang keempat humanistik. Nah, ini yang harus kita hafal kembali. Selanjutnya, menurut Gardner dan Berliner, teori behavioristik ini merupakan adanya perubahan tingkah laku peserta didik yang diakibatkan adanya interaksi antara stimulus dan respon.
Begitu juga menurut Edward Tondick, jadi adanya interaksi, proses stimulus, dan respon. Nah, ini disebut dengan behavioristik. Nah, ciri-cirinya atau kelebihannya, guru akan terbiasa peka dan teliti selama proses belajar mengajar. Guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Terdapat stimulus dan respon, guru dapat membentuk perilaku murid yang diinginkan. Namun ada kelemahannya. Jadi kekurangannya, tidak semua mata pelajaran cocok menggunakan teori behavioristik. Murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear dan lebih pasif. Murid sangat bergantung pada guru. Nah, ini jelas. Jadi pada soal yang tadi, bahwa di sini adalah pembelajaran terpusat pada guru. Nah, sedangkan siswa itu pasif. Maka jawabannya adalah A, yaitu aliran behavioristik. Pak Andi sedang mengajar PJOK di kelas 5 SD dengan materi kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dalam permainan bola besar atau sepak bola. Kemudian Pak Adi memberikan contoh cara menendang bola yang benar dan menyuruh siswa untuk mempraktikkan gerakan tersebut dengan cara membagi dua tim dalam sebuah permainan sepak bola dengan menjelaskan aturan permainan yang jelas dan logis. Nah, model seperti ini dilakukan oleh Pak Adi karena pada jenjang inilah siswa kelas 5 SD masih dalam tahap perkembangan kognitif. A. Sensori motorik. B. Praoperasional. C. Operasional konkret. D. Operasional formal. E. Operasional motorik. Baik Bapak Ibu, untuk memahami soal seperti ini, Bapak Ibu harus mengingat kembali tahap perkembangan peserta didik, ya, terutama ini khusus untuk tahap perkembangan kognitif. Nah, masih ingat menurut Jean Piaget bahwa teori kognitivistik itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Nah, kelebihannya memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Sementara kekurangannya, teori yang belum bisa digunakan di semua tingkat pendidikan. Pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Baik, daripada penjelasan di atas, dapat disimpulkan atau diklasifikasikan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget ini untuk mempermudah saja. Jadi usia 0 sampai 2 tahun ini masuk dalam tahap sensori motorik. Artinya siswa anak meninjau dan memahami sekeliling. Kemudian di usia 2 sampai 7 tahun masuk pada tahap praoperasional. Si anak berpikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah yang tidak logis dan mudah dipercaya oleh pandangan lain. Kemudian usia 7 sampai 11 tahun tahap operasional konkret. Anak berpikir secara logis dan konkret serta berani mencoba-coba. Kemudian usia 12 tahun ke atas, tahap operasional formal. Anak berpikir secara abstrak, konsep, hipotetis, dan akibat gerak lebih lama. Untuk memahami soal yang ini, bahwa Pak Adi melakukan atau memberikan contoh cara menendang bola yang benar, kemudian menyuruh siswa untuk mempraktikannya dengan membagi dua tim dan dalam sebuah permainan sepak bola dengan memberikan penjelasan aturan permainan yang begitu jelas dan logis. Artinya, model ini diterapkan untuk siswa kelas 5 SD. Nah, karena kelas 5 SD ini usianya masuk pada rentan 7 sampai 11 tahun ya. Nah, ini masuk pada perkembangan kognitif. Ya, jawabannya yang paling tepat yaitu operasional konkret. Usia 7 sampai 11 tahun yaitu tahap operasional konkret. Artinya siswa sudah berpikir secara logis dan secara konkret atau nyata serta berani untuk mencoba walaupun dilakukan secara berulang-ulang. Biasanya ini mengenai tentang filsafat penjas, aktivitas senam, kebugaran jasmani, dan pendidikan kesehatan.
Untuk indikatornya, menerapkan prinsip-prinsip Olimpis movement dalam penjas, menganalisis aktivitas kebugaran jasmani, menerapkan konsep gerak dasar lokomotor, menerapkan aktivitas senam ritmik, menerapkan aktivitas permainan bola besar, merancang permainan taktikal TGFU dalam penjas. Nah, kata kuncinya yaitu penjabaran daripada indikator ini. Silakan Bapak Ibu untuk menghafal kembali atau mencari soal-soal seputar atletik, kebugaran jasmani, senam ritmik, senam lantai, gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, permainan bola besar, seperti sepak bola, bola voli, bola basket, dan sebagainya. Kemudian bela diri, seperti pencak silat, kemudian akuatik, seperti renang, dan model pembelajaran. Nah, di sini dicontohkan model pembelajaran TGFU atau Teaching Game for Understanding. Berikutnya, masih soal pedagogik dan profesional. Materinya mencakup prinsip anatomi dalam penjas, konsep dan prinsip penyusunan silabus dan RPP dalam penjas. Kemudian, karakteristik media dan sumber belajar berbasis ICT dan penerapan TPED. Konsep dan prinsip penilaian dan evaluasi dalam penjas, penetapan permasalahan, tahapan dan evaluasi dalam PTK. Nah, indikatornya mengkategorikan prinsip anatomi dalam pendidikan jasmani, kemudian menerapkan prinsip fisiologi dalam pendidikan jasmani, memperjelas prinsip fisiologi olahraga dalam pendidikan jasmani, menerapkan prinsip pendidikan inklusi dalam pendidikan jasmani, menganalisis prinsip penyusunan silabus dalam pendidikan jasmani berbasis ICT dan penerapan TIPEK, menerapkan manajemen pelaksanaan intrakurikuler dan kokurikuler di sekolah, mengembangkan instrumen tes dalam pendidikan jasmani, menganalisis permasalahan pembelajaran pendidikan jasmani dalam PTK atau penelitian tindakan kelas, menyusun laporan proses dan hasil PTK pendidikan jasmani. Nah, jadi Bapak Ibu silakan menghafal kembali atau mencari sumber-sumber tentang anatomi tubuh, ya, kinesiologi, biomekanika, penerapan proses pembelajaran berbasis ICT atau berbasis TIPEK. Kemudian tes dan evaluasi atau asesmen, ada remedial dan pengayaan, dan tahapan perencanaan PTK dalam pembelajaran penjas. Nah, soal-soal yang berhubungan seperti ini sering keluar. Kemarin juga ada banyak. Jadi, di antara yang ada pada indikator ini atau materi-materi yang sudah dijelaskan barusan, ini pasti ada yang keluar. Baik, saya ambil contoh untuk soal pedagogik dan profesional. Seorang guru terus menunjukkan komitmen dalam pekerjaan untuk dengan mengikuti pelatihan metode pembelajaran dan terus-menerus mengembangkan diri dalam pemanfaatan berbagai strategi yang digunakannya sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, ini merupakan makna A. Profesi, B. Kualifikasi, C. Kompetensi, D. Profesionalisme, E. Kapasitas building. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami soal seperti ini, tadi sudah dijelaskan bahwa seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi dasar. Yang pertama itu kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi pedagogik, dan yang keempat kompetensi profesional. Nah, sedangkan dalam soal ini, guru terus mengasah atau mengembangkan diri, ya, dalam pemanfaatan berbagai strategi yang digunakannya sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi istilahnya mengupgrade, ya. Nah, maka jawabannya ini pasti D, yaitu profesionalisme. Artinya, kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Jadi, sesuai dengan ilmu
yang diampunya. Kalau Bapak Ibu pendidikan jasmani, maka disebut guru profesional pendidikan jasmani atau PJOK. Jadi, profesionalisme guru ini merupakan kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar, meliputi kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi pembelajaran. Itu ya, Bapak Ibu, sangat mudah. Kemudian contoh soal berikutnya, kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan ini tertuang dalam A. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, B. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, C. Undang-Undang Guru dan Dosen, D. Undang-Undang Perlindungan Pekerja, E. Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baik Bapak Ibu, jadi sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu diatur dalam undang-undang. Ya, jadi kita harus tahu dulu atau paham dulu landasan yuridis atau landasan hukum tentang pendidikan nasional. Nah ini yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Semua bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Tentang pendidikan nasional ini diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang pendidikan nasional. Artinya, sistem pendidikan nasional diatur oleh negara. Nah, kemudian dari UUD 1945, turunannya adalah Undang-Undang tentang Pokok Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian turunannya lagi yaitu ada PP atau Peraturan Pemerintah. PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, PP Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan, PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan seterusnya. Kemudian turunannya lagi itu ada Permen atau Peraturan Menteri. Permen nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan, Permen nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian, dan seterusnya. Nah, jadi semuanya ini sistem pendidikan nasional diatur dalam undang-undang. Kemudian turunannya ke bawah itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sampai ke bawahnya lagi. Nah, merujuk daripada penjelasan berikut ini, untuk memahami soal yang tadi, yaitu kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ini tertuang dalam, ya, jawabannya adalah C, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini ada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang dimana Undang-Undang Guru dan Dosen ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Soal berikutnya, peningkatan ukuran tubuh seperti bertambahnya tinggi dan berat badan pada anak sebagai penyempurnaan bagian tubuh merupakan proses A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Involusi, E. Evolusi. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami soal ini, Bapak Ibu harus mengingat kembali tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di sini saya sudah menyimpulkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan ini biasanya lebih kepada aspek fisik, sedangkan untuk perkembangan ini lebih kepada organ tubuh ya secara keseluruhan. Jelas ini adalah berhubungan dengan perbedaan atau pertumbuhan pada fisik anak. Artinya jawabannya adalah A, yaitu pertumbuhan. Pada kondisi kurangnya fasilitas, sarana, dan prasarana di sekolah,
Seorang guru pendidikan jasmani selanjutnya memfasilitasi peserta didik dengan melakukan A. Merancang ulang tujuan pembelajaran. B. Memodifikasi rancangan pembelajaran. C. Memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran. D. Memodifikasi kurikulum pembelajaran. E. Membangun fasilitas pembelajaran. Jika di sekolah Bapak Ibu kondisi atau fasilitas sarpras atau sarana dan prasarannya kurang, maka sebagai seorang guru penjas atau PJOK, selanjutnya memfasilitasi peserta didik dengan melakukan apa? Nah, silakan Bapak Ibu untuk menjawabnya terlebih dahulu. Baik, kemungkinan opsi yang saya pilih adalah C, yaitu seorang guru penjas harus melakukan modifikasi sarana dan prasarana pembelajaran. Mengeksplorasi teknik dasar dalam permainan basket mulai dari posisi tubuh, gerakan kaki, tangan, kontrol bola, dan posisinya di lapangan. Menggunakan teknologi dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih A. Efektif dan efisien. B. Bermanfaat dan mudah dimengerti. C. Problem based learning. D. Menyenangkan dan informatif. E. Eksploratif dan interaktif. Baik Bapak Ibu, untuk menjawab soal ini kita garis bawahi di sini ada kata mengeksplorasi dan menggunakan teknologi. Jadi ini masuk pada indikator pemanfaatan teknologi atau pembelajaran berbasis ICT dan TIPEC. Maka jawabannya adalah E ya Bapak Ibu, eksploratif dan interaktif. Baik, soal berikutnya, pemanfaatan media informasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani di lingkungan peran guru pada aktivitas yang berpusat pada peserta didik dapat menghasilkan pembelajaran A. Informatif, B. Ekspresif, C. Atraktif, D. Eksploratif, D. Kolaboratif. Nah, peran-peran guru dan peserta didik. Nah, yang ditanyakan dalam soal adalah peran guru dalam lingkungan yang berpusat pada peserta didik. Maka ini akan menghasilkan pembelajaran yang kolaboratif, ya. Kadang-kadang peserta didik itu sebagai ahli. Jadi jawabannya adalah E, yaitu kolaboratif. Soal berikutnya, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan A. Piagam, B. Surat keputusan, C. Medali, D. Rencana, E. Sertifikat pendidikan. Ini sangat mudah. Tentunya tujuan kita untuk mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru itu adalah untuk mendapatkan E. Sertifikat pendidik. Ini sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 2 menjelaskan tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan seorang guru ada dua, yaitu yang pertama, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Jadi, jawabannya adalah E, sertifikat pendidik. Nah, itulah Bapak Ibu, hanya 10 soal saja yang bisa saya berikan atau saya bagikan. Ini semoga 10 soal ini ada minimal, kalaupun tidak ada polanya mirip-mirip saja. Baik Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan seleksi akademik atau tes uji kompetensi, dan saya doakan semoga Bapak Ibu diberikan ketenangan, kemudahan, dan kelancaran dalam melaksanakan tes uji kompetensi atau tes akademik pretest PPG tahun 2023 ini dan dinyatakan lulus sebagai peserta PPG tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, silakan tulis di kolom komentar. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.